Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Tanpa Allah melihat rasa syukur kita, hari ini kita bisa bertemu kembali di materi pembelajaran administrasi farmasi dengan Ibu Lina. Salam dan salawat terlimpah juga kepada Nabi kita, teladan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada beliaulah kita kelak di yaumul akhir menginginkan syafaatnya, ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, AA dan Teteh sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai manajemen dan organisasi apotik, melanjutkan pembelajaran pekan kemarin. Pekan kemarin Ibu sudah menyampaikan dan kalian pun sudah menceritakan pendapat kalian serta pengalaman kalian mengenai manajemen dan organisasi secara umum, ya. Bahwa di dalam manajemen ini adanya seorang manajer, ya. Orang yang mampu mengatur, begitu ya. Dan sesungguhnya setiap diri kita itu adalah seorang manajer. Setiap diri kita itu adalah seorang pengatur. Mengatur terhadap kehidupan diri pribadi itu sendiri, ya. Antara lain seorang manajer itu kan pimpinan, ya. Dalam hadis dikatakan setiap orang itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya itu kelak di yaumil akhir, ya. Bahkan jihad terbesar itu adalah mampu mengendalikan hawa nafsu, ya. Hawa nafsu mengendalikan itu berarti mengatur, ya, bukan menghilangkan. Mengatur hawa nafsu yang ada di dalam diri kita pribadi. Kalau seseorang menghilangkan hawa nafsu, wah, hidup ini nggak akan seru. Misalnya ada ular tuh datang ngedeket, kan kalau yang kita punya hawa nafsu, astagfirullahaladzim, ada ular, lari-lari gitu, ya. Tapi kalau yang nggak ada hawa nafsu, ya ada ular, ya ularnya matok, nah gitu, ya. Jadi kayaknya nggak ada apa ya, nggak ada sisi emosional, ya, ketika menghadapi sesuatu yang harusnya menggebu-gebu begitu, ya. Dia datar saja seperti itu, ya. Oke, kembali ke materi pokok tadi. Setiap individu adalah seorang manajer, seorang pemimpin, ya. Seperti yang kalian kemarin udah beri contoh, kalian mampu mengatur, bisa bangun pagi, membantu orang tua, belajar, dan juga tetap bermain, ya. Bersenang-senang sesuai dengan hobi-hobi kalian. Sementara organisasi, nah dalam organisasi itu berkumpul 2 orang atau lebih, ya. Disitulah kita belajar berkomunikasi, belajar toleransi, ya. Kemudian juga belajar saling memahami dan memberi kepercayaan dan juga belajar disiplin, ya. Nah, di pekan ini kita akan langsung masuk ke manajemen dan organisasi, khususnya adalah di apotik, ya. Karena berkaitan dengan jurusan farmasi komunitas, kita akan lebih banyak berinteraksi dengan pasien, salah satunya di apotik, ya. Kita masuk ke slide kedua. Apa sih sebetulnya pengertian apotik dulu, ya? Kemarin sudah dibahas kan manajemen itu apa, organisasi itu apa. Sekarang apotik, ya. Setiap individu pasti pernah sakit, ya. Dari mulai bayi sampai umur kita sekarang ini, ya. Orang tua kita pun demikian. Nah, pasti berinteraksi dengan dokter dan akhirnya mengambil obatnya adalah di apotik, ya. Apotik berdasarkan undang-undang itu merupakan tempat apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian. Nah, jadi otomatis dengan demikian apotek itu identik dengan apoteker, ya, untuk menyalurkan perbekalan kefarmasian yang sesuai dengan perundang-undangan. Perbekalan itu banyak, ya. Perbekalan kefarmasian itu ada obat, alat kesehatan, begitu, ya. Kosmetik juga termasuk, kemudian juga makanan, ya, dan lain sebagainya. Atau bisa dikatakan apotek itu bagian dari organisasi
karena di apotek itu berkumpul pastinya 2 orang atau lebih. Minimal ada seorang pemilik apotek misalnya ya, yang memiliki saham atau apotekernya itu ya, atau apotekernya sendiri yang memiliki saham, kemudian dia memiliki asisten apoteker atau ada karyawan lainnya ya, dan masing-masing memiliki tujuan yang sama. Tujuannya salah satunya apotek itu menginginkan adanya laba ya, tapi di samping itu pun ada sisi sosialnya, yaitu kita membantu agar orang yang sedang sakit atau orang yang membutuhkan stamina yang lebih begitu ya, memperoleh barangnya di tempat kita ya. Yang sakit bisa mengurangi rasa sakitnya, yang sakit bisa disembuhkan sakitnya. Meskipun barang-barang yang ada di apotik perbekalan farmasi itu hanya sebagai wasilah atau sebagai sarana saja. Nah, bagi kita yang muslim meyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kita diberikan kebebasan untuk berdoa dan berusaha ya. Seperti itu. Kita masuk ke slide ketiga. Di dalam satu organisasi, idealnya harus memiliki struktur ya. Gimana Bu kalau cuma berdua? Ya harus punya idealnya. Misalnya suami istri ya, Ibu kemarin kasih contoh organisasi yang terkecil misalnya di rumah tangga, ayah dan bunda, begitu ya. Ada organisasinya, ayah sebagai apa? Ayah sebagai pemimpin keluarga, begitu. Bunda sebagai apa? Bunda pun sebagai manajer di rumah tangganya. Ya, tapi jangan sampai ada dua matahari dalam di bumi ya, yang menyinari begitu ya. Meskipun memang kenyataannya di bumi ini sekian banyak matahari ya, tetapi intinya yang mengendalikan itu kepemimpinan adalah ayah ya. Kemudian bunda yang mengatur keuangannya misalnya begitu. Bunda jadi sebagai wakil direktur SDM misalnya seperti itu ya. Nanti ketika ada anak-anaknya, maka anak-anaknya menjadi karyawan atau anak buah ya, yang ikut membantu bagaimana pengelolaan rumah tangga di rumah ya. Nah, sekarang kita langsung ke struktur organisasi apotik. Apotik umumnya kerjasama antara PSA, pemilik sarana apotik, dengan APA, apoteker pengelola apotik. Memang idealnya adalah apoteker itu sendiri yang memiliki apotik. Apoteker itu sendiri yang memiliki dana untuk bisa membuat apotik ya. Tapi di Indonesia ini hampir di atas 80%, bahkan 90% rata-rata apoteker itu bekerja sama dengan pemilik sarana apotik. Jadi seseorang yang memiliki uang ya, dia ingin membuka apotik, otomatis dia harus mencari apoteker ya. Syukur-syukur PSA-nya itu orang tua. Jadi orang tua bercita-cita menginginkan usaha apotik. Kemudian dia memiliki anak, anaknya diminta untuk sekolah di apoteker. Akhirnya setelah anaknya lulus, maka orang tua menyediakan modal untuk anaknya agar anaknya membuka apotik ya. Dan itu terjadi salah satunya sama ibu ya. Ibu dari kecil selalu didoktrin kasarnya gitu ya, doktrin yang positif bahwa ibu jadi apoteker biar nanti bapak buka apotik, ibu yang ngelola. Ya. Sampai ibu SMA, sampai akhirnya kuliah, doktrin itu terus-menerus melekat begitu ya. Waktu kecil orang kan suka gonta-ganti cita-cita ya. Ketika SD cita-citanya pengen jadi apa? Misalnya pengen jadi guru. Ketika SMP ada yang cita-citanya berubah, pengen jadi dokter misalnya gitu ya. Ketika SMA pun berubah lagi gitu. Tapi ibu alhamdulillah dari kecil sampai sekarang tetap gitu ya, cita-cita ibu ingin jadi apoteker dan Allah alhamdulillah mengabulkannya ya. Berikutnya atas manajerial PSA dan APA, maka mereka membawahi atau mereka mengomandoi ya
Salah satunya ada asisten apoteker, kemudian ada kasir, juga ada bagian gudang atau pengelolaan barang ya, dan juga ada bagian pembelian. Ini adalah struktur yang sederhananya ya. Ini tidak mengikat. Jadi setiap apotik pasti memiliki struktur tersendiri sesuai dengan kebutuhan apotiknya ya. Sekarang kita masuk ke slide keempat mengenai tupoksi, tugas pokok dan fungsi, disesuaikan dengan struktur organisasi pastinya ya. PSA otomatis pemilik modal atau ya pemilik sarana apotik, dia yang memastikan bahwa apotek itu berjalan dengan baik sehingga memberikan keuntungan. Apalagi kalau uangnya itu bukan uang dingin. Apa Bu maksudnya bukan uang dingin? Nah, kalau dalam istilah perdagangan, uang yang minjam dari bank gitu ya, perbankan, itu namanya uang panas. Nah, artinya yang meminjam uang itu mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya dari mulai pokok dan bunganya ya. Jadi bagi hasilnya misalnya. Misalnya pinjam 100 juta ya. Nah, maka ada bagi hasilnya atau bunganya misalnya sebulan 1%. 100 juta kali 1%, jadi berapa? 1 juta ya. Nah, jadi dia harus membayar di samping uang yang 100 juta itu 1 jutanya untuk perbankan. Jadi ada kewajiban untuk mengembalikan hutangnya itu ya. Sehingga pemilik modal menginginkan apoteknya itu menghasilkan laba ya. Laba berbentuk uang. Laba yang lain apa? Tidak hanya uang, meskipun semuanya pasti berkaitan ya. Ketika orang banyak datang karena dia melihat bahwa citra apotek ini baik ya, pelayanannya gitu kan, keramahannya, kelengkapan obatnya, sehingga pelanggan memiliki loyalitas. Artinya punya langganan yang khusus begitu ya, tidak hanya orang yang sekedar lewat belanja, tetapi ada yang khusus sekalipun jauh, saya mah pengen di apotek ini, udah mah lengkap, harganya murah, karyawannya ramah, dan kita mendapatkan informasi mengenai barang yang kita dapat atau yang kita beli itu gitu ya. Jadi si karyawan mampu memberikan informasi yang lengkap terhadap para pembeli ya. Berikutnya adalah apoteker. Apoteker lebih cenderung kepada keprofesionalitasannya. Apoteker memastikan apotek berjalan dengan baik, bahwa perbekalan farmasi yang dikelola sesuai dengan aturan undang-undang. Obatnya misalnya gitu ya, obatnya original bukan KW, meskipun KW-nya KW super, tetap obat itu harus yang asli ya. Obatnya pun bukan obatnya legal ya. Ada obat asli tapi tidak legal. Nah, artinya tidak melalui bea cukai pemerintah begitu ya. Nah, tidak melalui izin resmi dari pemerintah. Nah, ya. Kemudian pasien pun mendapatkan obatnya itu terjamin keamanannya, ya. Penyimpanannya yang tepat sehingga tidak merubah dari khasiat obat tersebut ya. Juga apoteker memastikan indikasi yang diberikan dokter pun tepat ya. Jangan sampai keliru. Misalnya obat sakit perut ya, salah tulis dokter umpama begitu ya. Malah diberikannya obat kejang-kejang umpama begitu ya. Maka apoteker pun harus memperhatikan ya indikasi antara pasien yang diderita dengan obat yang diberikan. Berikutnya adalah dosisnya. Jangan sampai dosis itu terlampau rendah atau underdose atau kebalikannya overdose. Jadi harus sesuai tepat ya. Kemudian satunya lagi cara pakai ya. Nah, kalau yang oral mungkin sudah biasa, tetapi ada pemakaian lain yang khusus yang nanti akan kita bahas di pelajaran farmakologi ya. Bagaimana cara memberikan yang berbentuk supos begitu ya. Bagaimana cara memberikan yang berbentuk inhalasi ya, dan lain-lain. Kita masuk ke asisten apoteker ya. Di sini sebagai asisten otomatis pekerjaannya adalah membantu pekerjaan apoteker ya, agar tadi perbekalan farmasi itu dikelola dengan baik ya. Terutama juga membantu administrasi pengelolaannya. Misalnya data-data resep yang masuk gitu ya. Kemudian pembelian atau transaksi yang terjadi,
kemudian juga penjualan ya, penjualan yang terjadi, kemudian pembelian kepada para PBF atau pabrik besar farmasi begitu ya. Jadi berkomunikasi, bersinergi dengan apoteker. Berikutnya bagian pembelian tadi ya. Ketika apoteker, AA ya dan karyawan lainnya melakukan pendataan obat, misalnya ada obat yang segera untuk dibeli begitu ya. Nah, ada obat yang fast moving, ada obat yang slow moving, artinya penjualannya cepat. Ada obat yang penjualannya lambat. Nah, maka dikomunikasikan dengan bagian pembelian ya. Nanti pasti bagian pembelian akan bersinergi dengan bagian keuangan ya. Nah, di sini memastikan stok obat terkendali, tepat jenis obatnya, tepat juga jumlahnya ya. Jangan sampai bagian pembelian itu tergiur oleh sales-sales ya. Nanti akan datang sales-sales obat PBF menawarkan bonus, menawarkan jenis obat lain yang ada kalanya pasien itu membeli ingin sesuai dengan merek yang dia sampaikan. Meskipun ada obat produk lain yang isinya sama, tapi kalau mereknya berbeda, pasien suka ada yang tidak mau. Jadi kita harus melihat dari sisi konsumen ya. Contoh, orang mau beli Neurobion. Ternyata Neurobion itu ada yang sama Neurosan B. Karena orang sudah biasa Neurobion, apalagi ngelihat iklan di TV, di toko, di apotek kita habis. Kita menawarkan Neurosan B. Isinya sama semua ya. Vitamin B1, B6, B12, neurotropik ya buat pegel-pegel. Tapi pasien ngotot, enggak saya mau pengen Neurobion begitu ya. Nah, jadi jangan sampai tergiur oleh sales umpama, Bu, ini ada merek lain Bu, isinya sama Bu, bonusnya gede, harganya murah. Kita karena tergiur oleh rayuan sales, pembelian itu beli aja. Padahal setelah diteliti bahwa sifat konsumen di apotek yang datang itu selalu pengen sesuai apa dengan yang dia minta, sesuai dengan mereknya ya. Jadi harus diperhatikan. Perputaran keuangan di apotek pun berjalan seimbang antara pembelian dan penjualan ya tadi, mengingat itu tadi. Berikutnya kasir ya. Kasir merupakan bagian dari keuangan. Kasir merupakan ujung tombak ketika orang sudah memilih, kemudian mencari keperluannya ya, jangan sampai dia pergi tanpa memberikan uang begitu ya. Nah, di kasir inilah barang diberikan, uang kita terima ya. Penjualannya secara cepat, cara dia melayani dan cermat ya. Kita kan kalau ngelihat ke suatu tempat atau apotik atau tempat perbelanjaan lain deh, kalau melihat kasirnya lelet, rasanya gemes begitu ya. Ih, kok lama amat sih gitu kan. Dia sambil ngobrol atau nggak fokus begitu kan. Dia harus mampu menghitung hasil penjualan juga sesuai dengan data ya. Data dari mesin kasir dan barang yang keluar ya. Makanya nanti setiap saat harusnya dilakukan stock of name untuk menyamakan antara data di komputer dengan data realnya ya. Berikutnya bagian gudang. Di sini untuk apotek yang sudah mulai berkembang pasti membutuhkan stok yang lebih untuk jaga-jaga. Ada kalanya misalnya kondisi transportasi yang ada masalah atau stok obat yang tiba-tiba habis begitu ya di PBF-nya, sehingga kita harus memiliki stok di apotek. Jadi bagian gudang mengkondisikan bahwa obat di gudang sesuai jenis dan jumlahnya, keamanan penyimpanan obat pun terjamin, stok obat dan administrasi gudang pun diperhatikan ya. Jangan sampai di gudang banyak tikus, banyak kecoa gitu kan. Atau jangan sampai terjadi kehilangan barang di dalam gudang ya. Kemudian kita lanjut, setelah kita tahu bagaimana struktur organisasinya, maka maka dikatakan manajemen apotek itu suatu sistem tata kelola apotek atau sistem pengaturan apotek ya tadi ya, kembali untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya itu dicapai secara efektif dan efisien ya. Nah, di bawah pengawasan apoteker juga PSA. Tadi kan diharapkan di bawah seorang manajer baik PSA dan APA
Harus dipastikan juga tupoksi dari organisasi atau dari struktur organisasi itu dikerjakan dengan baik. Banyak gitu ya, orang hanya merencanakan, nah, tetapi ternyata aplikasinya nol gitu ya. Nah, itu harus dilakukan pengawasan dan evaluasi ya. Jadi semuanya bersinergi. Orang tanpa rencana pun tidak baik ya. Jadi harus dua-duanya ya. Lebih baik makan ikan asin dalam kenyataan dibandingkan makan ayam goreng dalam mimpi. Ya, tapi mimpi itu baik. Ketika kita punya mimpi ya, banyak para pemimpin atau orang-orang yang berhasil mengaplikasikan mimpinya. Jadi dia bermimpi ingin adanya bumi yang tadinya gelap ya, kalau malam karena tidak ada matahari ingin tetap terang, maka mereka bermimpi ingin menciptakan penerangan di malam hari, yaitu timbulnya atau adanya ditemukannya bola bola lampu begitu ya. Kemudian orang yang ingin bepergian, wah lama nih pergi naik kapal laut begitu ya. Dulu kan kalau pergi ke Mekah nih ya, hari ini insya Allah hari Arafah ya, makanya disebut juga puasa Arafah bagi yang melaksanakannya. Ibadah haji itu lama, dulu bisa lebih dari 1 bulan 2 bulan begitu ya. Sekarang untuk yang ibadah hajinya ini apa namanya, bukan super istilahnya apa ya, plus gitu ya, ONH plus, bisa hanya pergi sekitar 3 minggu, bahkan ada yang cuma 2 minggu ya. Sementara kalau yang ONH biasa mungkin sekitar 1 bulan atau 1 bulan setengah ya, seperti itu berarti orang berpikir mimpi gimana kalau bepergian jauh cepat, maka diciptakannya pesawat terbang begitu ya. Nah jadi lewat mimpi lah kita bisa juga mengaplikasikan semua keinginan-keinginan kita ya. Berikutnya adalah secara globalnya ya, tugas manajer tadi melakukan perencanaan. Setelah merencanakan, maka rencana-rencana itu harus disosialisasikan kepada jajaran-jajaran di bawahnya atau kepada tim ya. Kita bisa dikatakan partner atau anak buah ya. Kemudian setelah disampaikan ya, disosialisasikan biar satu langkah, satu pemikiran, maka harus diatur. Seorang manajer harus mengatur mana rencana A, siapa yang tepat melakukan ke aplikasinya misalnya gitu kan, mengatur mana yang tepat untuk rencana B gitu ya, mana yang tepat untuk menjadi seorang bagian pembelian, mana yang tepat untuk bagian kasir gitu ya. Orang yang ceroboh jangan ditaruh di bagian kasir. Orang yang senang komunikasi jangan taruh di bagian gudang. Orang yang senang komunikasi bisa ditaruh di bagian penjualan ya, di bagian promosi misalnya begitu. Jadi dia mengatur, salah satunya menempatkan orang-orang yang tepat sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukannya ya. Nah setelah diatur harus diawasi. Namanya manusia itu pengawasan tetap ya. Memang bagi kita muslim pengawasan tertinggi adalah pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah yang tidak pernah tidur, tidak lalai, selalu memperhatikan kita ya. Tetapi kembali itu kita tetap harus diawasi secara manusiawi ya. Salah satunya apoteker dan PSA punya kewajiban pengawasan. Kemudian ada komando kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin bisa mengatur, bisa mengawasi, harus punya wibawa. Nah, ya. Jadi tidak boleh pemimpin itu apa ya, cengangas-cengenges gitu ya, terlampau banyak bercanda, tetap dia berbaur, tidak apa ya, tidak kaku begitu ya, tapi dia memiliki wibawa. Dan akhirnya ada evaluasi, introspeksi diri ya. Namanya manusia selalu ada keliru, baik dari pemimpinnya itu sendiri atau dari anak buah ya. Saling melengkapi ya. Kalau ada hal yang kurang dari pemimpin, maka anak buah harus bisa menyampaikannya dengan baik. Demikian pula kalau ada hal yang kurang dari anak buah, maka pemimpin pun harus bisa menegurnya dengan cara yang baik ya. Sebagaimana kita dianjurkan selalu evaluasi juga, idealnya setiap malam. Hadis mengatakan
hisablah diri kalian sebelum kalian kelak dihisab di yaumil akhir ya. Jadi kita setiap malam mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur ya. Kita baca-baca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kalau itu kesalahan kepada manusia, jangan ditunda-tunda menunggu nanti hari raya Idul Fitri. Nah, ya, keliru ya. Karena setiap saat pun ketika kita sudah berbuat salah, harus kita segera meminta maaf ya. Nah, oke, kita lanjut kepada slide yang terakhir mungkin ya. Nah, sebagai tugas atau sebagai bentuk pengayaan ya, yuk mari kita cari narasumber lain. Nah, narasumbernya apa? Sebentar ya, Ibu akan sampaikan. Ya, baiklah, untuk pengayaannya Ibu juga sekalian tugas ya. Kita akan cari narasumber lain. Pertama, nanti Ibu akan share di grup WA ya. Pembagian narasumber mulai dari hari ini tanggal 30 Ibu akan sampaikan. Kemudian Ibu juga akan kasih nomor WA yang bisa dihubungi ya narasumber tersebut. Kalian melakukan hubungan atau menghubungi via WA narsum tersebut ya. Bisa dimulai tanggal 1 ya. Jangan besok, jangan tanggal 31. Tanggal 31 Hari Raya Idul Kurban ya. Kalian bisa mengkomunikasikannya tanggal 3 aja hari Senin ya. Karena takutnya hari Sabtu atau Ahad para apoteker yang akan dihubungin punya kesibukannya. Jadi Ibu ralat menghubungi narsum adalah tanggal 3 hari Senin. Setelah itu kalian menelaah ilmu yang diberikan narsum. Jadi nanti narasumber para apoteker yang ada di Purwakarta ya akan menceritakan bagaimana pengalaman mereka dalam memanage atau mengelola apotik ya. Nah, itu bisa kalian lakukan setelah mendapatkan informasi dari narsum itu, yaitu hari Senin ya. Tanggal 3 dan tanggal 4 deh ya. Tanggal 3 tanggal 4 kalian menelaah. Nah, kalian hasil telaah itu kalian sampaikan lewat voice recorder kayak Ibu gini ya. Kalian merekam suara kalian. Boleh juga dibikin PPT-nya atau mau hanya recorder saja boleh. Ibu beri kebebasan kepada kalian. Jadi setelah memperoleh atau menelaahnya, membuat voice recordernya hasil telaah dari narsum ya, sekitar sampai hari Rabu. Baru nanti hari Kamis depannya insya Allah nanti kita akan diskusi. Nah, kalian meng-share di grup ya, atau mau lewat YouTube gini boleh. Ibu beri kebebasan. Ilmu dari narsum itu, jadi informasi asli dari narsumnya kalian share ya. Kemudian juga hasil terakhirnya kalian share ya. Nah, nanti narasumbernya mungkin satu apoteker untuk 3 siswa ya. Nah, jadi cukup salah satu aja dari 3 siswa itu yang narasumbernya sama, yang men-share informasi dari narsumnya. Tetapi kalau untuk telaahnya setiap siswa membuatnya ya, karena pasti setiap siswa memiliki pemahaman masing-masing atau pemahaman yang berbeda ya dengan teman lainnya. Dari situ kita bisa memperkaya bagaimana pengalaman para apoteker itu dalam mengelola apotik ya. Oke, bagi yang kurang jelas nanti kita akan diskusi di WhatsApp aja ya, lebih leluasa. Baiklah, slide terakhir Ibu sampaikan kamsahamnida ucapan terima kasih bahasa Korea ya, yang lagi ngetren nih. Ibu termasuk favorit juga nonton drakor ya. Hatur nuhun bahasa Sundanya, jazakallah khairan kasir. Itu adalah doa yang terbaik. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan ya. Tetap semangat dan selamat menjalankan ibadah puasa Arafah bagi yang menjalankannya. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang menjalankan ibadah puasa Arafah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya 2 tahun ke belakang. Bagi yang sedang tidak menjalankan, mungkin sedang haid atau karena tidak tahu,
betapa besarnya pahala puasa Arafah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita semua sehingga tahun depan kita bisa melakukan puasa Arafah dalam keadaan sehat ya. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.